Yo guys, ini merupakan balapan terakhir kita untuk musim keempat di MotoGP 24 karir atau season ketiga ya di kelas MotoGP. Dan ini merupakan livery terakhir kita yang akan kita gunakan sebagai livery pamitan dengan KTM, terutama helm spesial warna emas kita yang merupakan pertanda bahwa kita sudah menjadi juara dunia MotoGP di musim ini. Dan juga dengan nomor start nomor 1. Sayangnya kualifikasi kita buruk banget, makanya nggak gue tayangin dan langsung aja kita mulai balapan sprint. Kita start dari urutan ke-15. Tapi tenang saja, di Valencia emang kita sering kurang bagus di kualifikasi, tapi di race-nya pasti bakal lebih bagus lagi. Oke, tikungan pertama hati-hati, kita hindari kontak dan finally, malah ada yang jatuh dong. Dua riders crash di belakang. Oke, sekarang tikungan kedua, kita overtaking, nampak jelas ini ada Juan Mir yang cukup menyenggol bagian belakang motor kita. Dan untung saja Asep masih mampu bertahan. Dan saat ini Maverick Vinales di depan kita, di depan si Asep Surasep. Tikungan kelima, KTM masih memburu Maverick Vinales. Hingga di tikungan ke-6 masih belum ada overtaking atau aksi saling menyalip dari Asep kepada Maverick Vinales. Kemudian Brad Binder sebagai teammate kita di Red Bull KTM. Sekarang ini dia menjadi pimpinan race. Luar biasa. Kapan lagi Brad Binder bisa sekuat ini? Kita doakan semoga Brad Binder bisa bertahan di posisi pertama, karena sekarang ini ancaman dari Ducati, yakni Enea dan juga Marco Bezzecchi, masih mengancam Binder di belakang. Sorry banget buat beberapa video belakangan yang kita terlihat seperti cukup overpower ya dengan KTM. Tapi entah kenapa emang di fitur Adaptive AI itu nggak selalu konsisten kapan AI bisa kenceng, kapan AI nurunin performanya. Nah kebetulan di Valencia GP ini performa Adaptive AI kembali ke setelan semula. Entah kenapa sekarang ini, oh my goodness, Jack Miller datang mengovertaking, untung dia melebar. Jadi kayak Adaptive AI baru bekerja lagi di seri Valencia ini, padahal di beberapa race kemarin itu juga kita masih pakai Adaptive AI dan AI tidak bisa sekencang kita. Makanya kita kemarin tuh kayak bisa cukup overpower dengan KTM. Nah sekarang ini AI bisa kembali cukup beringas dan agresif ya, serta kencang, tapi sayangnya mereka cukup telat ya, bisa kita bilang kayak cukup terlambat dari persaingan, karena baru di seri Valencia mereka bisa kencang lagi. Aneh banget, tapi is oke, kita nggak masalah, yang penting kita udah menyelesaikan pertarungan di musim ini dengan menjadikan si Asep jadi seorang yang berhasil berebut titel juara dunia MotoGP kedua. Kita udah sama kayak Peko nih, 2 kali jurdun di kelas MotoGP. Plus kita udah juara dunia dengan 2 pabrikan yang berbeda. Oke, kita udah memiliki 2 kali peringatan dari MotoGP Steward. Jadi sorry banget, ini jujur juga KTM tidak segampang Honda seperti di musim lalu. Entah kenapa tipikal dari tiap motor ya yang ada di MotoGP 24 ini itu di tiap track kayak beda-beda. Seperti KTM yang kurang kuat di sini, namun Honda lebih kenceng di sini di Valencia GP. Kayak ada aja beberapa track yang kayak lebih cocok-cocokan sama beberapa pabrikan yang ada di sini di MotoGP 24. Oke, sekarang ternyata Brad Binder gagal mempertahankan posisi pertama karena Enea Bastian ini berhasil menyalip. Dan sekarang Ducati Pramac Racing menjadi pimpinan race. Oke, so far baru ada 1 riders yang out of the race setelah crash tadi, yaitu Tony Arbolino yang merupakan wakil dari Ducati Gresini atau rekan tim dari Marc Marquez yang sekarang dia udah out. Mungkin yang crash lumayan banyak, tapi yang out of the race cuman si Tony Arbolino doang. Kemudian masuki sektor ketiga. So far so good, hingga di tikungan ke-11 kita masih terus berusaha crash. Astaga, kita nge-shortcut lagi dan 3 kali peringatan dari MotoGP Steward. Lihat cuy, kita nggak nyaman banget di sini pakai KTM.
Kalau mungkin sepanjang balapan treknya kayak Valencia ini, kita mungkin nggak akan bisa meraih kemenangan dengan mudah karena tipikal KTM kayak kurang bagus, kurang cocok di trek seperti ini. Aneh sekali kan, tapi ya udah mau gimana lagi. Let's go, sekarang memasuki lap keempat atau lap terakhir. Kita masih menjadi pembalap di posisi ke-6. Maverick ke-5, Miguel ke-4, Bezzecchi ke-3 dan Binder ke-2 serta Enea di posisi pertama dan menjadi fastest lap of the race. Kalau ngomongin soal Jorge Martin, dia kan sekarang lagi di tim Prima Pramac Racing. Namun entah kenapa Jorge Martin semakin akhir musim ini semakin jelek sekali performanya, dia lambat banget. Sehingga ada rumor di berita Transfers itu bahwa Jorge Martin dirumorkan bahwa dia akan berpindah dari Prima Pramac Racing Ducati ke tim lain. Gue lupa tim apa, tapi yang jelas Jorge Martin udah merapat ke pabrik atau ke tim lain, sehingga itu menjadi cikal bakal atau sebuah alasan Jorge Martin kenapa performanya melambat. Mungkin saja kalah pengembangan sama Enea atau mungkin gimana, pokoknya Jorge Martin benar-benar ngedrop sehingga dia ingin pindah pabrikan. Jadi gue rasa dengan hal seperti itu ya emang sih nggak terlalu besar pengaruh, tapi itu cukup bagus untuk game MotoGP 24, jadi lebih realistis ya, ada sebab akibat kenapa pembalap bisa atau ingin keluar dan pindah ke pabrikan lainnya. Dan sekarang menuju finish line, Surasep menyudahi balapan sprint di urutan ke-6 untuk MotoGP Valencia. Gila aja nih, helm kita glowing banget. Dan sekarang Jorge Martin di urutan ke-12, Pecco ke-13, Tony ke-22 dan Luca Marini di urutan ke-21. Oke, satu balapan lagi sebagai seri penutup kita di Valencia GP dan langsung saja kita menuju ke main race event Valencia. Let's go. Finally about to start. We're on the starting grid where the engineers are completing their checks before the start. The sky is clear but the temperatures are low, so there's no need to worry too much about consumption. Not surprisingly, most teams opted for a set of soft tires. Oke guys, tiba lagi kita di starting grid untuk Valencia main race event. Hari ini gue bakal pakai kompon soft depan belakang karena dengan medium kayaknya kurang cukup bagus nih di Valencia Grand Prix untuk main race event. Langsung saja kita mulai race test kita di musim ini. Let's go. Oke semua, dan inilah dia last round MotoGP Career season keempat. It's on the way. Menuju first corner, Marquez menyerang. Hati-hati, beberapa riders melambat menghalangi racing line. Kemudian di turn 1 kita perlahan masuk, kita overtake ke rider dan sekarang kita kembali KTM RC16 dan di tikungan kedua kita menyusup dari sisi luar kemudian masuk ke dalam. Inilah dia momentumnya, kita overtaking Luca Marini, kemudian Tony Arbolino, sedikit lagi bisa kita overtaking dan langsung kita masuk dari inside line. Nice sekali, manuver terjadi. Asef masuk di posisi keempat dan masih kembali mendefense serangan balik dari Tony Arbolino. Oke, tikungan ke-6, Angel Nieto corner. So far so good, Brad Binder menjadi race leader. Ya semoga saja Brad Binder bisa mempertahankan konsistensinya sebagai pimpinan race ya, supaya tidak di overtaking atau disalip sama si Enea Bastianini ini. Marco Bezzecchi di posisi ketiga lagi. Ini kalau gue rasa sama banget dengan hasil balapan sprint tadi. Pokoknya 4 besar diisi sama Binder, Enea, Bezzecchi dan juga si Asep Surasep. Kemudian memasuki tikungan high speed corner menanjak ke menurun. Di tikungan ke-13 tegak melebar, kemudian masuk ke tikungan ke-14, hati-hati. Kita mencoba early braking supaya tidak sampai keluar dari area racing line. Exit corner, right hand device on, menuju lap kedua dan Alex Marquez setelah crash tadi dia out of the race. Baru lap pertama, Alex Marquez sudah keluar dari balapan dan sangat disayangkan. Kemudian hal terjadi kembali, dejavu bagi Brad Binder yang di overtaking oleh Enea lagi. Sangat disayangkan, seorang Brad Binder
yang udah pakai motor kenceng tidak bisa untuk bertahan di posisi pertama. Sangat-sangat disayangkan sekali. Kemudian saat ini kita akan juga menyusul Marco Bezzecchi sebisa mungkin karena kita memiliki beberapa kekuatan ya di beberapa sektor yang ada di Valencia GP. Dari yang gua amatin, kita tuh kuat di sektor 1 dan juga sektor kedua. Kemudian sektor 3 mulai sektor ini, kemudian sektor keempat kita nggak akan bisa untuk ngedeketin laju dari AI yang ada di depan kita seperti ngedeketin Bezzecchi, Binder dan juga Enea Bastian ini. Jadi kayak agak susah buat segera mengovertaking atau menyusul mereka berdua. Kalau menyusul Enea kayaknya kita nggak akan bisa. Soalnya sekarang ini Enea Bastian ini udah ngacir banget. Baru aja Enea mengovertaking Binder di tikungan pertama tadi, sekarang di last corner udah jauh banget. Gue rasa ini bakal menang telak di Valencia GP. Oke, sekarang keluar tikungan terakhir menuju main straight. Lap ketiga kita masuki. Dan inilah dia. Kita bakal berusaha mencoba late braking di first corner dengan harapan bisa ngepangkas gap dengan Marco Bezzecchi. Yang penting racing lap kita bisa pas di apex terdalam. Tikungan kedua saat ini kita mulai bisa ngerapatin lagi dengan Marco Bezzecchi, tapi hanya bisa bertahan di 2 sektor saja. Setelah itu kita bakal ditinggal lagi seperti saat ini. Tikungan 4, tikungan 5 kita benar-benar bisa ngerapatin gap dengan Marco Bezzecchi. Tapi setelah keluar tikungan ke-6, abis ini kita bakal ditinggal jauh lagi sama Marco Bezzecchi. Dan begitu terus seterusnya sampai nanti di lap-lap ke depan. Jadi kalau mereka tidak mengalami mistake atau mungkin tidak mengalami keausan ban, itu bakal susah buat kita susul. Atau bisa pakai cara lain, kita improvisasi atau kita lebih beranikan diri mengambil resiko di 2 sektor terakhir. Mulai tikungan 6 sampai tikungan terakhir. Nah itu bisa mungkin kita tingkatkan lagi performa kita atau kecepatan kita. Cuman ya resikonya kalau kita sampai salah ngelakuin manuver, pastilah kita bakal crash dan pasti bakal kehilangan kesempatan buat merebut podium. Tapi kalau nggak gitu ya mau gimana lagi, kita nggak akan bisa tembus di podium. Karena ini gue pengen banget bisa ngerasain selebrasi di podium sebagai seorang juara dunia MotoGP plus juga selebrasi di pit nanti. Karena kayak cukup kayak kurang pas aja jika kita bisa berselebrasi juara dunia tapi tidak masuk ke arena podium. Dan sekarang berhubung masih ada setengah race lagi di Valencia GP, kita bakal coba untuk lebih improvisasi ya. Meskipun gue tahu resikonya lebih gede yang akan kita terima. Tapi oke, semakin gede resiko maka bakal semakin besar juga peluang kita buat mendapatkan hasil tersebut. Gak apa kita gak meraih kemenangan, yang penting kita bisa menyusul paling gak Marco Bezzecchi supaya kita bisa di podium. Kita berdoa semoga Brad Binder bisa selamat dari darah Marco Bezzecchi yang sekarang masih ngeburu terus performa dari Brad Binder itu sendiri. Kemudian di tikungan ke-8 exit corner menuju tikungan ke-9 sektor ketiga. Entry corner di tikungan ke-10, tikungan ke-11 nampak jelas gap kita semakin tahu dengan Marco Bezzecchi. Mungkinkah overtaking dari Asep ke Bezzecchi akan terjadi di lap ke-5 di depan? Kita tunggu saja. Kita pastikan kita akan segera menyusul Marco Bezzecchi. Dan saatnya fokus mulai tikungan terakhir. Inilah dia momentum yang akan segera kita dapatkan di Valencia GP. Lap keempat sudah berakhir. Masuki lap kelima, 3 lap tersisa untuk Valencia Grand Prix. Kita mencoba late braking. Marco Bezzecchi mengovertaking Brad Binder dan Brad Binder gagal masuk di podium 2. Sangat disayangkan dan inilah dia momentumnya. Langsung kita babat Brad Binder dan masih belum bisa, cukup sulit untuk overtaking. Tapi di sini di tikungan keempat Asep datang mengovertaking. Side by side terjadi dari dua Red Bull KTM Factory dan akhirnya Asep memenangkan duel dengan timnya yakni Brad Binder. Satu track limit kita dapatkan dari MotoGP Stewart. Akhirnya sekarang Asep udah masuk di podium dan kita tidak akan ada overtaking lagi dari Brad Binder karena sekarang kita bakal fokus mengimbangi laju kecepatan dari Marco Bezzecchi yang merupakan wakil dari Ducati Lenovo.
atau Ducati Factory Riders. Italian Riders versus Indonesian Riders. Italia versus Indonesia. Eropa versus Asia Tenggara. Kita overtaking Marco Bezzecchi, kita blok pas dan side by side terjadi. Marco Bezzecchi cukup memangsa dari tikungan ke-13 hingga di last corner. Asal melewati gravel, terlalu berbahaya, terlalu berambisi dan nyaris saja kita tergelincir. Oke, RHD on, kita mencoba speed trim. Kita dari outside line. Disinilah kita akan segera menekan Marco Bezzecchi di first corner. Marco Bezzecchi melebar, kita melebar cuy. Gara-gara ngikutin keeper dari si Marco Bezzecchi. Dan Bezzecchi kembali mendefend di tikungan kedua, cerdas sekali. Dan dia melebar, kita ambil inside line, side by side lagi di tikungan ketiga. Marco Bezzecchi tadi defend dan finally Asep mampu menjaga tempat kedua dan menggagalkan serangan balik dari Marco Bezzecchi. 1,5 lap lagi di Valencia GP akan segera berakhir. Mampukah KTM bersama Asep Surasep, The Black Mamba from Indonesia, mengunci tempat kedua? Let's see. So far so good. Kompon ban kita, depan, belakang semua bagus. Namun ancaman juga harus kita perhitungkan karena memasuki sektor 3, sektor keempat, disitulah kita kehilangan kecepatan. Yang mana itu menjadi tempat bahwa Marco Bezzecchi lebih cepat dari Asep di dua sektor itu. Sektor 3, 4 mereka kuat, sektor 1, 2 kita lah yang paling kuat. Kemudian last corner kita masuki, hati-hati. Oke, tikungan ke-14, kemudian exit corner. Inilah dia lap terakhir di Valencia GP sebagai seri penutup musim keempat kita di MotoGP 24 karir. First corner, Enea membuat kita sangat jauh sekali dengan Asep. 2,8 selisih gap kita dengan Enea Bastian ini. Nampak jelas Bastian ini sangat tangguh di Valencia GP. Dan sekarang kita mampu menjadi fastest lap of the race di lap sebelumnya. Tersisa setengah lap lagi untuk Valencia GP. Marco Bezzecchi masih di belakang kita, diikuti oleh Brad Binder, Fabio Quartararo di kelima, dan Tony ke-6, Acosta ke-7, Miguel Oliveira di urutan ke-8, dan Alex Marquez masih menjadi satu-satunya riders yang out of the race alias not complete di balapan kali ini. Come on guys, satu sektor lagi akan segera kita lewati. Intinya kita akan fokus di sisa lap ini dan nampak jelas Marco Bezzecchi mulai datang menyerang kita dari belakang. Hati-hati, tikungan ke-13, inilah dia high speed corner terakhir dan inilah dia tikungan terakhir kita di Valencia Grand Prix. Satu tarikan lagi menuju finish line dan kini finally Valencia GP telah berakhir dan Surasep menjadi juara dunia MotoGP musim keempat kita meskipun hanya bisa finish di urutan kedua. Oke, kita hari ini menjadi fastest lap of the race. Meskipun gagal merebut kemenangan dari Bastian ini, gak masalah. Yang penting hasil akhirnya menjadi jawaban. Nah, sekarang Marc Marquez di urutan ke-12. Oke, langsung saja kita simak hasil akhir dari klasemen kejuaraan pengendara atau klasemen rider di MotoGP musim ini. 1, 2, 3 Asep, Bezzecchi, Enea. Kemudian di 4 ke atas ada Fabio Quartararo, Maverick Vinales, Tony Arbolino, Jorge Martin, Brad Binder, Fabio Di Gia, Miguel mengunci 10 besar dan di luar itu ada Acosta dan juga Luca Marini. Kemudian Jack Miller di urutan ke-13, Rins ke-14, Marquez ke-15 dengan 65 poin. What happened? Tidak seperti Marquez pada
umumnya yang selalu kuat di setiap balapan, meskipun sekarang ini dia pakai Ducati kayak kurang kenceng. Waduh, sayang sekali. Kemudian Fernandes di posisi 16, Alex Marquez ke-17, Taka ke-18, Pecco, Joan Mir di 20 besar. Kemudian juru kunci dipegang dengan duo LCR Honda, Ayogura dan juga Augusto Fernandes yang masing-masing mendapatkan 14 poin. Untuk klasemen tim tentu saja dominasi Ducati Lenovo menjadi yang paling unggul karena kombinasi dari Brad Binder sama si Asep baru bisa kuat di akhir-akhir musim dan masih kalah dengan kekuatan dari Ducati Lenovo tim yakni Fabio dan juga Marco Bezzecchi. Dan seperti hasil akhir klasemen udara yang mana dua LCR menjadi juru kunci di musim ini. Kemudian terakhir itu klasemen berikan tentu saja Ducati masih menjadi yang paling unggul, KTM kedua, Aprilia ketiga, Gas-Gas keempat, Honda Yamaha di urutan kelima dan juga keenam. Untung saja semua pabrikan di sini bisa mendapatkan lebih dari 100 poin, kecuali Yamaha yang mentok di 100 poin saja. Oke, langsung aja kita menuju ke sesi selebrasi untuk podium di Valencia GP. Rangkuman di musim ini ya cukup menarik ya, karena kita di awal musim sempat dibikin kepedean 1-2 sirkuit kita bisa menang, kemudian setelah itu kita kesulitan sampai di paruh musim pertama, paruh musim kedua awal kita masih kesulitan untuk bisa meraih kemenangan. Tapi ternyata di paruh musim kedua bagian akhir kita mampu bersaing kembali, melawan kembali dominasi Ducati dan membawa Red Bull KTM menjadi juara dunia MotoGP. Dan yang paling gokilnya kita bisa untuk mengunci titel juara dunia Riders itu sebelum seri Valencia atau sebelum seri terakhir, yang mana seperti yang kalian ketahui bersama bahwa kita selama bermain di MotoGP 24 karir, persaingan kita selalu terjadi hingga seri Valencia, tidak ada henti-hentinya. Yang paling gokil ya musim lalu kita sampai di Valencia GP untuk mengalahkan dominasi Enea Bastianini dan Surasep menjadi juara dunia bersama Repsol Honda. Dan sekarang kita tidak perlu sampai di seri Valencia, udah menjadi juara dunia MotoGP dengan adaptif AI, yang mana AI-nya bakal beradaptasi. Jika kita semakin kuat maka AI bakal kuat. Cuman di beberapa race belakangan kemarin entah kenapa performa AI adaptifnya itu tidak seperti yang biasa kita dapatkan, dan baru mereka bisa kencang di seri Valencia ini, dan sehingga kita hari ini agak sulit dan susah untuk nyusul posisi pertama. Tapi it's okay, yang penting juara dunia sudah kita raih sebelum seri Valencia, tepatnya di sirkuit Sepang atau di GP Malaysia. Dan inilah dia selebrasi kejuaraan atau titel juara dunia, dan saat ini kita akan segera mengangkat piala MotoGP Championship, yang mana lagi-lagi kita menempatkan plakat dari Asep Surasep di urutan paling tinggi. Musim lalu kita udah menjadi juara dunia, kemudian musim ini kalau udah kayak gini gue jadi pengen kembali ke Yamaha buat menuntaskan misi yang belum kita selesaikan, yakni ngebawa Yamaha menjadi juara dunia. Mungkin nanti ya setelah kita berkarir bersama Ducati kita bakal kembali ke pangkuan dari Yamaha atau dari YZR M1. Oke, akhirnya musim ini telah berakhir. Thank you semua.